Shalom sahabat seiman, apa kabar hari ini? Apakah Anda luar biasa bersama Yesus Tuhan? Apakah Anda dahsyat bersama Yesus Tuhan? Hari ini kita penuh sukacita, kita penuh kemurahan, kita penuh kesehatan, kekuatan itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Kita kuat selalu itu semua karena anugerah dan cinta kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah saudara luar biasa juga bersama Tuhan Yesus Kristus? Tentu jawabannya luar biasa, dahsyat bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini bagaimana saya berbicara tidak panjang lebarnya, dan saya di sini berbicara bagaimana setiap manusia kita harus saling mengampuni, dan tentunya kita setiap manusia tidak luput dari setiap kesalahan kita, dan kita tidak luput dari setiap permasalahan kita. Dan di sini saudara seiman, kita berbicara tentang bagaimana pengampunan manusia. Dan di sini saya mau katakan, kita setiap manusia tidak luput dari permasalahan. Jadi kita sering mengalami kesalahan, kita sering mengalami permasalahan yang tentunya kita kadang alami dalam setiap lingkungan yang kita tinggal, di mana kita mengalami permasalahan dalam keluarga, itu tentunya ada. Jadi di sini bagaimana kita berbicara tentang pengampunan manusia. Tentunya jika kita sudah disakiti oleh seseorang, tentunya kita merasa hati kita sakit dan tentunya menyimpan apa yang ia katakan, dan itu menjadi kepahitan dalam kehidupan kita, bisa jadi dendam terhadap orang yang sudah menyakiti kita. Jadi bagaimana kita mengampuni? Bagian kita hanya mengampuni, dan Tuhanlah bagian kita mengampuni orang yang sudah menyakiti kita, dan Tuhan sisanya Tuhan yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi kita tidak perlu menyimpan banyak begitu dendam dalam kehidupan kita. Oke, sekarang kita akan berbicara bagaimana tentang pengampunan manusia. Jadi kita tidak mudah selaku manusia untuk mengampuni kesalahan orang lain. Tidak mau mengampuni dosa atau kesalahan yang diperbuat orang terhadap kita adalah suatu tindakan berdosa yang akan menimbulkan kebencian dan kepahitan pada diri kita. Jadi jika kita tidak mau mengampuni orang lain, kita juga akan merasa berdosa. Tentunya kita manusia berdosa, kita masih memiliki kekurangan, banyak kelemahan, dan kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Jika si A sudah memiliki kesalahan kepada kita, kita harus mengampuni kepada dirinya, karena kita hanya manusia makhluk lemah dan kita tidak tahu mana yang kita perbuat menyakiti hati orang lain. Oke. Dan dosa yang tindakan berdosa yang menimbulkan kebencian dan kepahitan pada diri kita. Dan itu jika kita menyimpan kesalahan orang lain, kita hanya menimbulkan tentunya kita berdosa dan kita kepahitan pada diri kita, karena kita menyimpan perilaku seseorang yang membuat kita tersakiti. Sebaliknya kita harus mengampuni terhadap orang itu. Jadi bagaimana? Kepahitan adalah suatu hal yang merusak manusia. Kita dapat menggambarkannya seperti air azam atau zur, air acu yang melubangi baju kita bila tersentuh, membakar kulit kita bila tersiram, dan menyebabkan berkarat kaleng tempatnya disimpan. Jadi itulah tubuh dan kepribadian kita jika akan menerima akibat buruk karena menyimpan kebencian dan dendam itu. Jadi kita dicontohkan seperti air azam atau zur, yang mana kita menyimpannya, kalengnya bisa berkarat, dan jika kena baju kita bisa melubangi baju kita, dan jika kita tersentuh bisa membakar kulit kita. Dan itu sama dengan kita menyimpan sama dengan pemikiran kita, hati kita, yang mana kita menyimpan kebencian dan dendam terhadap seseorang yang sudah menyakiti kita. Itu sama seperti kita menyimpan kesalahan orang lain, mengingat kesalahan orang lain, dan itu membuat diri kita yang tersiksa, yang merasa berdosa. Jadi bagaimana kita harus mengampuni kesalahan orang lain? Oke, kita akan bahas selanjutnya. Kepahitan, benci, dan dendam bersifat merusak bila objek dendam itu tidak ada atau tidak dapat dibalas.
jadi merasa sakit jika kita tidak mau melepaskan pengampunan terhadap orang itu yang membuat kita sakit. Jadi bagaimana kita harus terbebas dari ikatan itu? Kita harus terbebas dari rasa kepahitan, rasa kebencian, rasa dendam, rasa iri hati. Itu semuanya kita lepaskan pengampunan untuk dirinya yang sudah menyakiti hati kita. Kadang kita tidak mudah untuk melakukan itu. Kita berhari-hari, ada kalanya kalau sudah terjadi konflik itu berbulan-bulan baru mereka bisa mengampuni kesalahan itu. Tidak baik dan itu sangat berdosa. Jika firman Tuhan berkata dalam kita menyimpan kemarahan orang lain, jangan menyimpan sampai matahari terbenam, itu kita sudah berdosa. Oke, kita akan bahas kepahitan melenyapkan kesegaran. Memang benar, kepahitan melenyapkan kesegaran. Kita sehari-hari misalnya kita ketemu dengan orang itu, rasanya kita mau telan, kita mau cengkram, kita mau berkelah juga karena masih ada rasa dendam, kita ingin membalas kesalahan orang lain itu kepada kita. Jadi menghilangkan kesegaran, kita sudah tidak penuh sukacita lagi karena memikirkan hal-hal yang memang masih ada rasa dendam dalam diri kita. Oke, kecerahan, ya kita memang kehilangan sukacita. Jika kita ketemu dengan orang itu, kita rasanya ingin membalas perbuatannya itu kepada kita, padahalnya itu tidak, saudara. Kita harus mengampuni kesalahan orang karena kita setiap manusia memiliki kesalahan. Oke, damai, memang kita tidak ada damai sejahtera, kita tidak ada sukacita, kita hanya ingin dalam hati kita membara dendam kepada orang itu, dan kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita dan kehangatan. Kepahitan menyebabkan kita mempunyai praduga negatif dan menjadikan kita tidak efektif dalam hidup. Bila kepahitan ini bersifat kronis atau berlangsung lama, di samping tubuh kita, kepribadian juga akan dirusaknya. Jadi saudara, bagaimana kita mengampuni kesalahan orang lain? Kita harus melepaskan semuanya pengampunan, dan kita hanya melepaskan itu semua kesalahan orang lain, dan nanti Tuhan yang selalu berperkara dalam hidupnya. Oke, kita akan memang tidak enak berada dekat orang yang jadi memang rasanya tidak enak berada dekat orang yang menyimpan kepahitan. Memang betul tidak enak juga dengannya. Kepribadian anak-anaknya akan terpengaruh secara negatif juga. Di sini kita akan membahas bagaimana kita mengampuni kesalahan orang lain. Kesembuhan dan transformasi atau perubahan datang melalui pengampunan. Itu manusia harus mengampuni sesamanya. Ini adalah tindakan manusia dengan pertolongan dan anugerah Allah. Jadi kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain yang membuat diri kita tersiksa, membuat diri kita berhari-hari kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kita kehilangan kehangatan, kita kehilangan kesegaran, kecerahan. Wajah kita berubah, yang tadi cantiknya berubah jadi marah-marah dan cepat tua, bisa mau dapat orang itu, mau balas kejahatan dengan tidak, saudara. Jadi kita harus bagaimana mengampuni kesalahan orang lain, itu kita melepaskan kesalahannya. Kita tidak boleh mengingat-ingat kesalahan orang lain. Oke. Jadi bagian manusia itu mengampuni. Jadi pada Matius, pengajaran tentang pengampunan kita dapat dalam Matius 18 ayat 25, ayat 21 sampai ayat 35. Pada saat itu Petrus datang kepada Kristus dengan pertanyaan, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Petrus mungkin merasa sudah banyak bermurah hati. Jadi kita lihat firman Tuhan pada kitab Matius 18. Kitab Matius 18 Kitab Matius 18 ayat 21
sampai ayat yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Jadi firman Tuhan berkata begini, dan seorang murid dari Yesus datang kepadanya dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta, tetapi orang itu tidak mau melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan nyawa kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian jika terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tuhan juga berkata, bahwa apa yang kita ikat di dunia terikat di surga. Jadi kita harus mengampuni. Jadi apa yang terlepas di dunia terlepas di surga. Jadi bagaimana kita harus mengampuni kesalahan orang lain? Kita menyerahkan setiap kesalahan orang lain itu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang selalu ada dalam Tuhan yang berperkara dalam kehidupannya. Kita hanya untuk melepaskan kesalahan orang lain, karena setiap orang lain memiliki setiap kesalahan, dan kita selaku manusia berdosa, kita tidak luput dari setiap kesalahan itu. Jadi saudara-saudara, kita harus penuh sukacita walau begitu masalah yang begitu berat, walau orang lain sudah menghina kita tetap bersukacita. Terima kasih, kita hanyalah manusia berdosa dan kita tidak luput dari kesalahan. Bagian kita mengampuni dan sisanya Tuhan yang menentukannya. Haleluya.